Assalamualaikum. Hari ini di bab 1 untuk adik-adik kelas 10 kita akan belajar tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Nah, yang akan dibahas di pertemuan kali ini yaitu bentuk pangkat terlebih dahulu. Sebelum ke materinya, alangkah lebih baiknya kita tahu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami bentuk suatu bilangan berpangkat. Yang kedua, peserta didik dapat menyederhanakan bentuk suatu bilangan berpangkat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kali ini. Untuk mencapai tujuan pembelajarannya, marilah kita simak bersama-sama materinya. Yang pertama yaitu pengertian tentang pangkat bulat positif. Nah, pangkat bulat positif di sini saya kasih pengertian sebagai perkalian berulang. Maksudnya gimana? Nah, dilihat dulu dong di kotak yang ini. Ada A pangkat N itu sama halnya dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A kalikan dengan A sampai A yang terakhir sebanyak N-nya. Nah, tapi ada syaratnya bahwa A ini harus bilangan real dan N-nya harus bilangan bulat positif. Ingat ya adik-adik, A ini adalah bilangan pokok dan N-nya itu dinamakan dengan pangkat. Jadi A pangkat N, bacanya A pangkat N. Saya tulis di sini ya. A pangkat N ya bacanya. Nah, kenapa dikalikan berulang? Karena dikalikan sebanyak N faktor atau N kali. Untuk contohnya, kita masuk ke slide yang berikutnya ya. Nah, contohnya yang pertama ini, ada 2 pangkat 2 itu sama halnya dengan 2 dikalikan dengan 2. Ingat, 2 yang ini, yang di sini ini adalah bilangan pokok. Nah, 2 yang di atas ini tadi namanya pangkat. Jadi, pangkat bulat positif itu perkalian berulang dari bilangan pokok. Saya tulis di sini ya. Perkalian berulang bilangan pokok. Nah, ini bilangan pokoknya kan 2 dikalikan 2 kali sebanyak pangkatnya. Masih bingung? Tidak apa-apa, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini negatif 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya yang mana? Betul, bilangan pokoknya adalah negatif 2. Nah, karena ini dipangkatkan 3, jadi bilangan pokoknya dikalikan sebanyak 3 kali. Pintar, 1, 2, 3. Sudah mulai paham? Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, ini ada 0,5 pangkat 4. Nah, bilangan pokoknya yang mana? 0 atau 5? Betul, bilangan pokoknya adalah 0,5. Jadi keduanya ini adalah bilangan pokok. Dipangkatkan 4, jadi bilangan pokoknya dikalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Gampang sekali kan? Oke, itulah pengertian dari pangkat bilangan positif yang saya bilang tadi, yaitu perkalian berulang bilangan pokok. Oke, lanjut ya. Nah, untuk bilangan pangkat ini memiliki sifat-sifat. Nah, yang akan kita bahas kali ini ada beberapa sifat-sifat tentang pangkat bilangan positif terlebih dahulu. Oke, untuk sifat yang pertama, marilah kita lihat yang di dalam kotak. Ini ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu sama halnya dengan A pangkat M ditambah N. Ingat, dengan syarat A-nya adalah bilangan real dan pangkat NM itu adalah bilangan bulat positif. Nah, ingat ya, tadi yang A ini adalah bilangan pokok. Syaratnya bilangan pokoknya ini harus sama. Syarat
sifat satu ini berlaku jika bilangan pokoknya sama. Contohnya nih ya. Yang pertama, ada 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sama, yaitu 2, jadi tinggal 2 pangkatnya pangkatnya kita jumlahkan, 2 tambah 3 hasilnya 5. Gitu ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini ada bilangan pokoknya 0,5 pangkat 3 dikalikan dengan 0,5 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sama, yaitu 0,5, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. 0,5 pangkat 3 tambah 3 hasilnya 0,5 pangkat 6. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ya, sudah paham? Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nah, contoh yang ketiga, ini ada 3, kalau tidak ada pangkatnya seperti ini sama halnya dengan pangkat 1. Jadi 3 pangkat 1 kita kalikan dengan 3 pangkat 7. Karena bilangan pokoknya sama, yaitu 3, pangkatnya tinggal kita jumlahkan, yaitu 3 pangkat 1 tambah 7 hasilnya 3 pangkat 8. Lalu gimana yang tidak boleh? Ini contoh yang salah ya, karena ini tadi contoh yang benar. Contoh yang salah atau yang tidak bisa menggunakan sifat ini adalah misal nih, 2 pangkat 3 kita kalikan dengan 3 pangkat 2 seperti ini. Nah, ini tidak bisa berlaku 2 tambah 3, 2 pangkat 3 tambah 2, ini bukan ya, karena bilangan pokoknya tidak sama. Harus sama ya. Misalnya ini 2 dan 2, 0,5, 0,5, 3 dan 3. Oke, sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ke sifat yang kedua. Lanjut ke sifat yang kedua, ini hampir sama dengan sifat yang pertama. Pembedanya adalah ini dibagi. Jika dibagi, pangkatnya dikurangi. Ingat ya, bilangan pokoknya harus sama. Nah, misal nih contohnya, ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama ya, 2 dan 2. Jadi pangkatnya tinggal dikurangi. 4 kurangi 2 hasilnya 2. Dan ini ya, soal contoh yang kedua, ini juga sama, bilangan pokoknya 0,5 dan 0,5. Pangkatnya 3 dan 2. Tinggal kita kurangi deh. 3 kurangi 2, 1. 1 tidak perlu ditulis. Contoh yang ketiga. Ini ada 3 pangkat 7 dan 3 pangkat 1. Karena 1 tidak ditulis ya tadi. Oke, benar. Nah, karena dibagi, jadi pangkatnya tinggal kita kurangi. 7 kurangi 1 hasilnya 6. 3 pangkat 6. Gampang sekali kan? Oke, kita lanjut ya untuk soal atau sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu untuk A tetap bilangan real dan NN itu harus bilangan bulat positif. Nah, jika ada A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka sama halnya pangkatnya ini dikalikan. Maksudnya gimana? Nah, daripada bingung, langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, ini ada 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi pangkat 2. Nah, itu kalau kita nulisnya secara manual, itu seperti ini, 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 4. Nah, kalau kita mengacu sifat yang pertama tadi, sifat yang pertama tadi kan A pangkat N kali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N ditambah M. Ini sifat yang pertama. Bisa di cara seperti ini juga boleh. Hasilnya sama, astagfirullah salah, 2 pangkat 8. Ini boleh, tapi juga ada sifat, yaitu sifat yang ketiga. Tinggal pangkatnya dikalikan. Hasilnya 2 pangkat 8. Sama saja hasilnya. Tinggal kalian lebih suka pakai sifat yang ketiga atau
sifat yang pertama, tapi lebih gampang dan lebih ringkas kalian pakai sifat yang ketiga. Nah, ini juga gitu, kita pakai sifat yang ketiga ya. 0,5 pangkat 3 dipangkatkan 2, jadi pangkatnya tinggal kita kalikan. 3 kali 2, 6. Oke, sampai sini paham? Nah, ini contoh soal yang terakhir atau yang ketiga. 3 pangkat 1 pangkat 6 dipangkatkan 6. Jadi 3 pangkat 1 dipangkatkan lagi 6, tinggal kita kalikan deh pangkatnya, hasilnya 3 pangkat 6. Gampang kan? Jadi untuk sifat yang ketiga ini kalian bisa menggunakan seperti sifat ini ataupun bisa dikembalikan lagi menggunakan sifat yang pertama. Oke, lanjut ya, sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini, kalau tadi bilangan pokoknya hanya 1A saja, sekarang bilangan pokoknya ada 2, yaitu A dan B. Syaratnya A dan B harus bilangan real, A dan B tidak boleh sama dengan 0, dan N dan M atau pangkatnya harus pangkat positif. Oke. Nah, ini A kali B dipangkatkan M itu sama halnya dengan A pangkat M dan B pangkat M. Nah, maksudnya inti dari sifat yang keempat ini, semua yang ada di dalam kurung harus dipangkatkan. Oke. Lihat contoh yang pertama ya. Ini ada 3 kali 2 pangkat dipangkatkan 2. Jadi 3 kali 2 dipangkatkan 2 itu sama halnya 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Jadi yang di dalam kurung ini semua dipangkatkan 2. Gitu ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Yang di dalam kurung itu ada 0,5 dan 0,2. Ini cara bacanya 0,5 dikali 0,2 dipangkatkan dengan 3. Jadi semua yang dalam kurung harus dipangkatkan berapa? 3, benar. Jadi 0,5 pangkat 3 dikalikan dengan 0,2 pangkat 3. Lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, ini ada, gimana cara bacanya? 1 kali 7 dipangkatkan 6. Pintar. Jadi yang di dalam kurung harus dipangkatkan semua ya. Hasilnya 1 pangkat 6 dikalikan dengan 7 pangkat 6. Betul. Pintar sekali. Oke, lanjut ya ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu untuk nilai A dan B itu harus bilangan real, dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0, dan NM adalah bulat positif. Nah, ini sama dengan sifat yang keempat tadi. Kalau tadi perkalian, ini pembagian. Jadi yang di dalam kurung intinya harus dipangkatkan semua. Misalnya ini nih, A dibagi B atau A per B pangkat N itu sama halnya dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Langsung ke contoh soal ya. Misal ini ada 1 per 2 atau 1 dibagi 2 dipangkatkan dengan 2. Karena semua yang dalam kurung harus dipangkatkan, jadi 1 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Sebenarnya kalian jawab sampai sini saja sudah betul. Tapi alangkah lebih sederhananya, kalian juga bisa mengerjakan sampai sini. 1 pangkat 2 hasilnya 1, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Sampai sini akan lebih betul. Oke, sampai sini masih bingung? Tidak apa-apa, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nih ada contoh 2 per 3 dipangkatkan dengan 5. Nah, jadi yang di dalam kurung semua harus dipangkatkan. Pintar. 2 kita pangkatkan dengan 5, 3 kita pangkatkan dengan 5. Sampai sini saja sudah benar, tapi alangkah lebih benarnya kita kerjakan 2 pangkat 5 hasilnya 32, 3 pangkat 5, 243. Jadi hasilnya 32 per 243. Gitu ya. Gampang kan?
Oke, itulah sifat-sifat dari bilangan berpangkat positif. Kesimpulannya, bilangan berpangkat positif adalah perkalian yang berulang seperti yang saya katakan tadi ya. Adalah perkalian berulang. Jadi bilangan pokoknya itu dikalikan berulang sebanyak pangkatnya. Untuk sifat atau kesimpulan yang kedua, sifat bilangan berpangkat positif ada 5 dan dapat digunakan untuk mempermudah menyelesaikan soal seperti tadi. Misalnya di sifat yang ketiga itu bisa menggunakan sifat ketiga ataupun sifat yang pertama. Oke. Nah, dalam matematika selain kita mempelajari tentang materi dan cara mengerjakan atau rumusnya, untuk pintar matematika juga harus banyak berlatih soal-soal. Jadi ini bisa dikerjakan ya untuk soal-soalnya nomor 1 sampai 5. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.